Oh, nangkanya mana, Mas? Ini nangkanya belum. Oh, belum dikupas. Jadi masih fresh. Ininya kita dari sini semua. Oh gitu. Jadi pengennya emang biar fresh. Pisangnya pakai pisang kepok. Pisang kepok. Keunggulan dari pisang kepok apa, Mas? Pisang kepok itu dia nggak terlalu manis. Sekarang kan kita udah campurnya sama topping-toppingan yang manis ya, yang coklat gitu-gitu. Jadi menurutku sih pas kalau pakai pisang kepok. Pas ya. Bawa berapa ini kalau pisang kepok? Kita bawa nih segini banyak nih pisang-pisangan. Banyak. Jadi gudang juga di dekat sini. Jadi gudangnya dekat? Iya, belakang sini doang. Jadi kalau kita kurang-kurang bahan tinggal ngambil belakang. Nyebrang gitu? Iya, tinggal nyebrang. Lewat gitu rel? Gitu, dekat. Jadi dipotong kayak gini ya, Mas ya? Potong kecil-kecil. Jadi nanti jadinya pas digoreng tuh kembung. Kembung? Nah, nyari kembung itu juga ini yang paling lama. Pisang sama nangka goreng siram coklat ini yang paling lama uji cobanya. Uji cobanya lama? Kita hampir sebulan. Wow. Kalau selama aku sendiri kan emang suka pisang ya, hobi makan pisang goreng. Kalau ngerasain pisang-pisang goreng yang ada di Jakarta ya, menurutku paling enak. Wah. Bisa dirasain sendiri. Ini dengan Mas siapa namanya nih? Agus. Mas Agus. Iya. Jomblo masih bisa dicoba sendiri. Oh, jomblo Mas? Jomblo dong. Karena kan belum nikah ya. Oh iya. Gitu. Jadi lagi proses potong-potong ya? Oke. Tapi udah tutup, sayangnya kita udah tutup nih jam 11 dia kesini. Bilang gini, "Mbak, Mas, saya jauh-jauh loh dari Depok," katanya. Kemarin yang beli ke sini ternyata enak. Kayak kurang katanya. Kurang banyak. Iya. Belinya kurang banyak, harusnya 4 porsi. Makanan baru pertama nih di sini ya? Iya, baru pertama dari jalan. Ini lagi ngupas-ngupas nangka buat digoreng. Oh, sehari bawa berapa begini? Sehari nangka paling kisaran 10 kilo lah ya. Nangka lumayan, iya. Yang nangka di sini ternyata lumayan rame. Lumayan rame ya? Lumayan jadi favoritnya sih orang bisa nge-mix, ngerasain langsung dua rasa ya, pisang plus nangka goreng siram coklat gitu ya. Jadi kalau nangka pilihnya apa sih? Mateng, setengah mateng? Yang mateng ya, yang penting aku ngerasainnya manis udah gitu. Bikin manis aja ya? Nangka madu. Oh, nangka madu. Iya. Itu bijinya dipakai nggak, Om? Enggak dong. Di sayur di rumah? Nggak bisa. Jangan tahu ya. Ntar orang makan apa nangkanya meletup biji lagi. Oh, jadi itu satu porsi satu nangka aja dong? Enggak, ya satu porsi satu itu tempat. Jadi tempat. sepenuhnya tempat. Oh, ada takarannya lah. Nggak ditimbang ya? Enggak, ditimbang, udah pokoknya kasih aja. jadi bila-bila aja ya? Bila-bila aja. Enak banget ternyata. Nangka mahal ya, Om, sekarang? Iya, nangka lagi mahal. Susah nggak nyari nangka gitu? Enggak kok, aman. Kita udah punya suppliernya, jadi aman terus. Rata-rata semua udah ada suppliernya. Jadi aman ya? Aman lah. Itu berapa kilo tadi? 10. Sekitar berapa buah itu berarti? 2 buah doang. 2 buah ya? Itu udah gede-gede soalnya. Gede-gede kan. Oh, gede-gede ya? Sebelum saya ini tuh belum pernah nih ngerasain nangka goreng, ternyata digoreng lebih enak dari pisang menurut. Mantap ya? Kayaknya belum ada nih pisang dan nangka bisa di mix. Baru ada di sini ya? Baru ada di Kalibata. Pelopor nih? Pelopor. Mantap. Beli satu porsi bisa langsung ngerasain 2 rasa pisang dan nangka. Nih, jadi per segini 500 gram. Oh, itu apa, tepung kan? Iya, tepung, tapi udah dalam bentuk premix. Oh, premix. Iya, jadi udah tinggal ngadonin aja. Udah dibumbu-bumbuin semua. Iya. Jadi biar nggak ribet juga sih, sebenarnya mah lebih simpel. Kalau harus bumbuin di sini kan banyak yang harus dibawa perintil-perintilannya. Kalau gini kan kita tinggal, semua orang udah pasti bisa tinggal ngairin sama ngaduk.
Praktis ya. Iya, lebih praktis aja sih, dibikin praktis. Itu per setengah kilo ya? Ya, ini setengah kilo. Ini jadi aku biasanya kalau baru datang langsung bikinnya sekilo. Oh, sekilo gitu. Wangi ya adonannya ya? Iya. Panas. Pakai blue band. Ini apa Kak? Blue band. Pakai blue band aja. Tujuannya biar apa Kak? Ngikutin resep mama sih. Oh, mama ya? Iya, katanya suruh pakai blue band. Biar lembut kan ya? Iya, iya. Nah, jadi udah sekilo apa mau bikin setengah pas kilo udah pakai gelas ukur ini nih. Oh, itu ukurannya ya? Ukuran sendiri. Iya. Pokoknya gelasnya harus begitu lah ya. Iya, harus begini nih. Gak ada itu nggak jualan. Nah, ini. Dua. Tiga. Sekali sehari bisa berapa kali ngadon? 2 kilo sih Kak paling. 2 kilo ya? 2 sampai 2,5. Jadi 200 porsi tuh. Enggak. Berapa? Paling 60-an. Baru diaduk ya. Ya, diaduk. Aduh. Kalau ngaduk kan nggak ada cara sih, yang penting merata aja gitu. Ya kali dari kanan ke kiri. Iya. Yang penting merata aja. Sampai halus ya? Iya. Berarti muatnya sekilo-sekilo ya? Iya, sekilo. Ada lagi, Kak. Apa? Cuman Tambah lagi masih. Iya, masih kekentalan. Soalnya kalau langsung dibreokin tumpah-tumpah. Iya, bentar. Udah tanyain teh. Adon teh. Jadi diaduk aja sampai. Iya, aduk aja. Encer ya? Nggak encer, Sampai rata lah. sampai merata. Dibilang encer yang nggak terlalu encer, kental yang nggak kental banget. Soalnya tips juga dari mamaku tukang gorengan. Oh gitu. Iya, kata dia kalau adonannya kental, itu nanti hasil finishing dari si gorengan itu nanti lembek, nggak garing. Jadi harus agak encer. Emaknya dulu jurusan satu gorengan ya. Ini namanya teteh siapa? Belum kenalan ini. Sari. Oh, Sari. Iya. Kurang Kak? Masih kurang. Biasanya harus 7 sampai 8 gelas per 1 kilo. 1 kilo. Karena aku basicnya dari resto, jadi kayak kalau nggak pakai sarung tangan tuh nggak bisa. Karena kalau di resto itu kan wajib banget pakai sarung tangan. Mana Kak? Kerja di restoran apa? Sebenarnya lebih enak usaha sendiri dong. Enaknya kenapa? Enaknya ya kita nggak terikat jam kerja. Jadi atur-atur. Iya, itu enaknya. Terus kita bisa nge-manage sendiri keuangan. Dan ternyata hasilnya lebih besar usaha. Selesai. Ya. Bisa berapa kali lipat tuh? Biasanya aku dapat uang 2 bulan gaji, ini cuma dalam 3 minggu aku udah bisa. Wih, sombong. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, motivasi nggak sih kayak gitu? Motivasi nggak? Biar orang pada nggak takut usaha. Benar-benar. Saya tahu gaji F&B berapa sih? Makanya disuruh resign, suruh modal usaha, dimodalin kan alhamdulillah. Nggak perlu pakai modal. Investornya pasti orang baik ya. Iya, alhamdulillah.
mahal. Oh. Ya, orang pada seneng pisangku karena aku pakai golden feel kali ya. Oh. Ini best sellernya termasuk daripada coklat itu, dark coklat itu. Orang pada sukanya ini. Coklatnya jadi panas. Suka? Iya. Jadi itu ada tekstur crunchy-nya kan? Iya, dia ada crunchy-nya. Jadi ntar jadi panas. Jadi pisang panas ketemu coklat panas. Idenya gimana kan dulu kamu minum teh? Iya, ide karena dari ini aja sih. Aku ngelihat buah aku aja bisa rame. Terus nyoba pisang, kenapa nggak satu konsep aja? Terus aku jadi belanja juga semua nggak ribet kalau dalam satu konsep kan? Iya. Jadi apa ya nih? Berapa lama kayak itu Bang? Yang ini? Iya. Yang ini sama 20 menitan. 20 menitan. Karena dia kan emang sebenarnya ini cuma buat pemanas aja. Jadi panasnya tuh yang nggak panas banget. Jadi cuma sekedar penghantar kehangatan aja buat si pan ini gitu. Itu pakai air baunya ya? Apa? Enggak. Kayak gini, Map. Nah, iya. Jadi dia cuma nempel aja. Nih, ntar nih, nunggu disolokin. Pakai air ya. Ayam ini pinggirin. Kalau mau pakai kompor harus pakai air. Emang pemanas coklat. Coba. Dan cariin ini dong satu buat green tea. Buat green tea. Nah, kan kalau golden feel dia bentuknya gini kalau nggak dipanasin. Kayak kental. Nah, ntar kalau udah dipanasin sama pemanasku, dia bakal cair. Ini kental teksturnya. Jadi kalau buat dibalutin ke atas pisang, nggak merata. Benar. Nanti saat udah cair, itu enak nyiramnya. Bener-bener real disiram jadinya. Oh, ada. Green tea crunchy. Sama crunchy juga. Iya. Ada. Biasanya kan kalau yang lain pakainya ini ya. Merek Kulin. Kulin ya, coklat Kulin. Dia nggak ada crunchy-nya. Dan customerku lebih suka yang semuanya serba crunchy. Apa ini teh? Mau goreng. Ya. Akhirnya. Ini aku pakainya pisang kepok. Oh, itu dipotongnya harus begitu-gitu teh? Sebenarnya gimana aja bisa sih, cuma kalau konsepku dibikin kayak gini aja biar nggak ribet juga, orang makan udah tinggal langsung makan kan, potongan kecil. Oh, minyaknya udah panas ya? Ya, tadi pas lagi ngadonin itu dipanasin. Jadi ngembang gitu ya teh? Ya, kayak pisang kembung masuk angin nggak sih? Dia ntar bakal bulat-bulat ngembang. Iya, konsepnya emang gini. Gitu ya? Gitu ya? Itu gorengnya harus satu-satu teh? Iya, kalau nggak satu-satu dia nempel. Karena konsepku kan emang maunya bulat-bulat. Iya, ada konsepnya bulat-bulat. Bang, lu misi dulu deh, Bang. Terus nyari orang yang buat bisa goreng kayak aku gini agak susah. Susahnya Aku kenapa, Kak? ya nggak seperti yang aku mau gitu gorengannya. Entah itu dari cara dia goreng lama atau dia cuma kayak set gitu, lama lah pokoknya. Terus kayak penyelupannya juga caranya, tekniknya beda gitu. Kadang lihat orang ngeliat aku gampang kayak gini, tapi pacarku aja kalau nyontohin dia masih belum mahir. Om diomongin om. Mahir om. Tadi bolak-balik teh. Ya, Berapa lama nih masak teh? paling 7 menitan. Jadi minyak berapa liter semuanya? 2 liter. Pisang kepok ya? Pisang kepok. Yang tadi pisang
Ambon. Pisang Ambon. Ini pisang kepok makanya. Kenapa nggak pakai pisang Ambon sekalian deh? Oh nggak bisa, kan yang pisang cocok untuk digoreng kan ada pisang raja, pisang nangka, pisang kepok. Aku udah tes food di rumah sendiri, ternyata yang lebih masuk ya pisang kepok ini karena nggak terlalu manis juga. Ya pokoknya pas deh kalau buat dikasih coklat ya. Nah kalau aku tekniknya karena mamaku tukang gorengan balik lagi, dikasih lagi, teknik lagi. Katanya setengah matang suruh angkat dulu. Ya ini konsepnya ngikutin orang tua sebenarnya ya. Ya dia katanya biar lebih garing matangnya karena posisi kita masak ini kan kita pakai apinya api lumayan gede. Nah, ntar kalau mau lebih garing lagi itu pakai apinya api kecil. Iya ini setengah matang dulu. Ambil dicelupin lagi. Karena masih dalam proses ini aku baru buka sekitar mau jalan 2 minggu. Baru 2 minggu. Jadi harus sering-sering ngasih tester sih. Karena buah aku kan udah rame. Nah pas buka itu aku kasih tester ke setiap orang yang beli buah. Ya aku kasih, Kak aku jualan pisang loh, boleh cobain. Ternyata dia besok balik lagi. Iya karena dia udah nyobain rasa pisangnya. Kata dia, enak Kak rasa pisang kamu. Itu ada orang kemarin jauh-jauh dari Depok cuma buat beli pisang aku. Kata dia pertama nyobain penasaran. Kata dia unik dari bentuknya kok bisa bulat-bulat gitu. Kata dia gitu kan. Terus dia balik ke sini, aku udah habis, udah close order. Terus besoknya dia balik lagi. Katanya jauh-jauh cuma buat beli pisang. Jadi rata-rata yang beli itu orang yang udah nyobain. Karena dia udah ngerasain rasanya, dia balik lagi. Nah ini kan tadi baru setengah matang. Terus goreng lagi? Terus kita goreng lagi. Oke. Iya ini trik orang tua katanya harus diikutin katanya. Iya nih, terus apinya dikecilin, jangan gede-gede. Kalau gede-gede dia keberangas ya. Kalau bahasa Betawinya tuh keberangas apa kebrengos ya? Kalau kata mamaku tuh, jadi luarnya garing, apa gimana ya? Luarnya garing, tapi dalamnya itu belum matang. Kayak belum matang kali ya. Melempem lah kalau bisa dibilang. Mainannya minyak sama aja. Ini berapa lama kalau kasih? Paling 2 menit. Cuma tinggal nunggu golden brown aja. Nah ini udah matang Kak? Nih, udah kalau udah warnanya kayak gini. Golden brown. Ya, kuning kemasan lah bisa dibilang. Kalau di resto sih kayak gitu, katanya kuning kemasan udah matang. Bang, lagi bang, masak lagi bang. Iya. Kak, tolong nggak? Taruh depan. Nih. Ya udah. Ya, ini nangka udah dikupasin. Jadi tinggal goreng aja. Ini nangkanya udah manis ya Kak? Udah manis. Kalau menurut aku sih rasa yang pas, aku sih lebih suka sama nangka ya. Karena enak rasanya, ciri khas gitu. Kalau dagang ini sehari berapa porsi Kak? Rata-rata? Kalau aku karena masih baru, masih nyari customer untuk nyobain dagangan aku, paling sehari 40 sampai 50. Itu ya kalau weekend, kalau biasa ya sekitar 30-an. Nah kalau nangka ada trik gorengnya nggak Kak? Enggak sih, biar ini aja berlamut ini aja tuh, merata aja tepungnya. Sama aja? Iya, sama aja. Nunggu setengah matang juga? Mau Kak? Mau coklat crunchy satu. Coklat crunchy pisang? Iya, pisang. Oke. Matang udah ada beli sini. 20 sayang. Iya, coklat pakai susu sama keju. Coklat crunchy aja. Oke.
coklat dulu, apinya kecilin baru goreng lagi. Mau ada yang minta beliin Bisa, aku bisa by request aja, nangka aja, pisang aja, atau by request sama, boleh, aku izin foto dulu ya. Mau pakai susu sama keju apa enggak, ternyata dia nggak suka susu sama keju. Jadi cuma pisang sama coklat crunchy aja. Itu berapa biji kak? Aduh, aku nggak dihitungin lagi, pokoknya ya ini aja. Setempat. Nah ini nih, yang tadi aku bilang, dia lama-lama cair. Tadi kan kental banget ya, nggak bisa disendok. Nah ini udah lumayan cair. Biasanya lebih cair lagi, ini kan baru sebentar tadi. Crunchy ya. Ya, pakai coklat crunchy. Makanan khas mana sih kak? Aduh, aku juga nggak tahu lagi khas mana ya. Iya, lebih ke ide aja sih. Ide, peluang bisnisnya. Segitu nasinya kak? Iya, biar ketutupan sama coklat. Nah, ini karena harusnya pakai susu sama keju ya guys. Tapi karena kakaknya request, nggak mau. Jadi udah. Ini berapa kak? 20.000. Mana plastikku ya? Ditusuk aja, makannya udah konsepnya udah seperti ini, masih aku sediain juga sendok garpu. Iya betul, sendok ya, satu paket. Dan ini kakaknya lagi pergi. Wangi kan nangkaku? penggorengan nangka berdua ya. Iya. Aduh, wangi nangka. Kalau orangnya kepanasan goreng. Nah udah, nggak usah lama-lama. Kalau warnanya udah kayak gini udah matang. Oke. Nah ini dipinggirin. Oh jadi begini teh? Ya, kalau aku lebih ke display dulu kalau sore. Karena menurut aku kalau untuk pisang sama nangka enakan baru matang. Jadi orang mendingan nunggu daripada gorengannya udah adem. Boleh, satu ya. Campur ya. Susu dulu, baru ke coklat. Kakak mau yang best sellernya nggak nih? Boleh, atur aja. Aduh, nyangkut guys. Iklan dulu. Nih, best sellernya biasanya coklat crunchy sama dark coklat aku. Jadi setengah-setengah ya. Boleh. Ya? Ya. Nih, biasanya aku bisa mix dua rasa kayak gini setengah-setengah. Crunchy. Ya, ini crunchy. Jalan ke sana ya? Ini sana. Ini dark coklatnya nih. Ya kali put. Ya, Serius teh. serius. Ini boleh nih orang pesen begini. Ya nggak apa-apa dong. Namanya jualan dong. Gokil. Udah. Dah. Mau ditambahin yang putih? Boleh. Jadinya apa? Serius teh. Iya, enak lah. Kan sama-sama coklat. Tuh. Nanti kasih keju teh. Kejunya keju apa kak? Aku pakai win cheese. Oh yang ada chef Junanya. Ya, punya Chef Juna. Oh, Nah, iya. keju juga kalau customernya mau minta dibanyakin juga nggak apa-apa. Harga Aku mah sama aja. Nah ini berapa duit teh? Ini 20.000. Serius? Iya. Tadi yang normal 20.000. 20 kak. Iya, aku satu ukuran. Motivasinya kalau aku sih lebih ke buat anak-anak muda harus pintar-pintar nyari peluang bisnis. Apa nih yang lagi viral, apa nih yang lagi rame. Motivasinya ya kita harus berani ngambil resiko untuk berdagang gitu. Jangan takut untuk memulai usaha yang belum pernah kalian cobain gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya usaha kita ini bakal sebesar apa. Dari yang satu mungkin bisa buka cabang di tempat-tempat lain, kita nggak ada yang tahu. Itu aja sih, lebih semangat, jangan pantang menyerah. Oke. Alamatnya aku ada di Kalibata, tempatnya di street food. Dari gate 1 kalian lurus maju aja, terus ke belakang ada di samping rel kereta. Aku di sampingnya koktail buah siram coklat. Di sampingnya satu brand sama aku ada pisang sama nangka goreng siram coklat. Itu aja guys. Jadi waktu ini pernah omset tertinggi berapa kan? Kalau ini paling 850 Alhamdulillah ya. sehari, iya. Omset bersihnya 850. Karena aku masih baru juga gitu, masih nyari-nyari customer. Semoga makin sukses ya kan? Amin. Makasih. Langsung terus
tempat dibuang. Udah dagang capek-capek ya kan, masih ditinggalin. Kita cari, kita usaha di luar. Jangan takut.